Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Fathul Karimil Manan tentang adabnya orang membaca Al-Quran. Sekarang sampai halaman 14 baris kedua ya, untuk yang kitabnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qiraatu lan utawi maca fil mushafi ing dalem mushaf afdalu iku luweh utama minha tinimbang saking qiraah andohri kolbin saking jabane ati. Jabane ati berarti hafal tanpa melihat di luar kepala. Li annahu krana sak temene qiraah fil mushaf. Madhkur kok hu. Krana sak temene madhkur kang tinutur yaiku qiraah fil mushaf. Yajma'u iku ngumpulake apa qiraah fil mushaf al qiraata ing maca Al-Qur'an wan nadzara lan ningali fil mushafi ing dalem mushaf wa huwa lan utawi nazar fil mushaf ningali mushaf ibadatun iku ibadah ukhra kang weneh. Iki dalile wong sing ora hafal Quran. Wong sing ora hafal Quran. Wah iku apa baca Qur'annya wah jos itu tanpa melihat mushaf. Kalau saya suka bacanya itu melihat. Ini ada keterangan di kitabnya, membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf itu lebih utama daripada membaca Al-Qur'an tanpa melihat mushaf. Pakai hafalan. Ternyata lebih utama yang bacanya lihat. Jangan daripada yang tanpa melihat. Itu lebih utama yang melihat. Kenapa? Karena orang membaca dengan melihat mushaf. Itu berarti dia melakukan dua kebaikan. Yaitu apa? Membaca Al-Qur'an dan melihat mushaf. Mulutnya dapat pahala dengan membaca Al-Qur'an, matanya dapat pahala dengan melihat mushaf. Kalau orang hafal kan matanya bisa saja lihat sana sini. Jadi tidak dapat yang hafalan tidak mendapatkan pahalanya melihat mushaf. Jadi jangan wah gengsian saya kalau membaca nggak mau lihat mushaf. Mungkin lihat mushaf itu sendiri itu ibadah tersendiri. Wa huwa ibadatun ukhra. Itu ibadah tersendiri. Seperti halnya orang mendengarkan Al-Qur'an itu ibadah tersendiri. Kadang-kadang orang menyimak, ada tadarus Al-Qur'an. Ada yang baca, ada yang menyimak. Yang menyimak walaupun tidak membaca itu dapat pahala double. Dua pahala. Apa? Mendengarkan dan matanya melihat. Jadi dia menyimak dengan mendengarkan bacaan, matanya melihat mushaf. Berarti itu ada dia melakukan dua ibadah. Ibadah bukan hanya yang baca saja. Nah, saya capek, saya ini kerja seharian, ini wayah tadarus. Apa saya lagi malas baca, capek sekali. Ya dah, malas baca ya mendengarkan ada orang darus, malas ke masjid kalau terpaksa badan capek mau nggak mau ke
masjid, wah masjidnya dekat aja kok. Sambil tiduran di rumah, mendengarkan bacaan Al-Quran di masjid terdengar sampai rumah. Kalau memang betul mendengarkan, itu ibadah tersendiri. Kalau hanya mendengar tidak. Mendengar itu berarti kalau ada ngaji dihidupkan di speaker, satu kampung mendengar, gitu betul? Orang yang masak mendengar, orang yang mandi mendengar, orang yang lagi kerja apa, cuci motor mendengar semua, wong suaranya keras. Tapi kalau tidak mendengarkan kan tidak masuk. Dengar tapi tidak dihiraukan. Setelah itu ditanya, tadi nerangkan, tadi yang dibaca apa ya? Nggak tahu. Sampai ada orang ceramah saja kalau hanya sekedar mendengar itu beda sama yang mendengarkan. Jadi mendengar semuanya mendengar. Seperti orang ngaji seperti ini. Satu kelas besar seperti ini. Itu semuanya dengar suara saya kan? Semuanya dengar. Tapi akan jauh berbeda yang mendengarkan sama yang ngalamun. Kan beda. Yang ngalamun aslinya mendengar gitu. Tapi tidak mendengarkan. Di awal-awal lagi seorang ada mungkin santri yang nggak fokus malah gambar apa Upin Ipin atau apa. Itu suara gurunya keras. Tempatnya mungkin di bagian depan. Tapi dia tidak mendengarkan. Atau dia lagi noleh keluar melihat apa yang temannya, ada orang nyapu di luar dilihat. Nah, ini kan. Dia dengar suara gurunya, keterangannya dengar. Tapi setelah itu ditanya, kaget dia. Gimana tadi? Paham apa belum? Apa ya? Karena dia hanya sekedar mendengar. Tapi beda, mendengar sama mendengarkan. Kalau mendengarkan kan, oh ya, setelah itu ditanya, oh iya, tadi itu ini. Ada ngaji di masjid, yang dibaca tadi apa? Oh itu tadi juz 30 itu dari apa An-Naba sampai tengah-tengah juz 30. Berarti besok 1 hari lagi sudah khatam. Ngerti itu orang yang mendengar. Kan kalau sekedar mendengar enggak ngerti. Padahal kadang dia ngerti apa yang dibaca. Tapi mendengarkan Al-Qur'an itu ibadah tersendiri. Wah, kalau gitu saya enggak usah ngapalkan Al-Qur'an. Kok malah lebih utama bacanya sambil melihat daripada hafal. Gunanya untuk apa menghafalkan kalau gitu? Ya orang hafal itu ada, tentu saja ada keistimewaan tersendiri yang direwangi ngono kok. Keistimewaannya apa? Suatu ketika dia pas nganggur, dia tidak pegang Al-Qur'an pun dia bisa membaca Al-Qur'an. Ini kalau orang tidak hafal kan tidak bisa. Misalkan pergi kemana, terus waktunya nunggu, ada orang menunggu teman-temannya lagi belanja lama sekali. Daripada diam ngalamun ndak karuan atau lagi ngapain, waktunya nganggur, daripada nganggur baca Al-Qur'an yang dihafal, walaupun itu surat-surat pendek, itu bisa dilakukan kalau orang hafal. Kan udah hafal kan ndak bisa, ya wis nggak ngapa-ngapain. Itu salah satu keistimewaannya. Atau kalau hafal dan paham, ini lebih istimewa lagi, lebih istimewa. Hafal dan paham wis top markotop ini. Karena apa? Ketika dia menjumpai satu peristiwa, ada misalkan bulan Ramadan begini, misalkan ada pas ngumpul-ngumpul sama teman, akhirnya membicarakan kejelekan orang lain. Dia langsung ingat, ayat yang menjelaskan tentang ngerumpi. Wala yaktab ba'dukum ba'do. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Seperti itu. Wah, apakah kalian suka memakan daging saudaramu sendiri? Langsung ingat ayat Qur'annya. Dia hafal, dia paham. Kepengen lagi bencengkel sama orang, mau menjelekan orang lain, menghina orang lain. Ingat ayat Al-Qur'an, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka lumazah itu bersama, menjelek-jelekan dan mengumpat orang lain, menghina dan lain sebagainya. Jadi pedagang jualan di pasar. Wah,
ini jualannya apalagi sesuatu yang harganya mahal. Jual emas, emas harganya mahal atau apalah yang berharga mahal. Kemudian dibisiki setan. Wah, ini kalau timbangannya saya setting biar untung banyak, timbangannya dicurangi. Nah, timbangannya diakali. Ini untung saya bisa banyak. Tapi ketika mau melakukan itu, langsung ingat ayat Al-Quran. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berbuat curang dalam timbangan. Terus ya, mau alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau beli itu mintanya timbangannya betul, tidak mau kurang, atau bahkan minta lebih belanja ke toko, beli beras, timbangannya sudah begini, atau sudah pas, masih kurang itu, kurang anget, kurang anget ya dipakai selimut kalau kurang anget. Biasanya seperti itu, nggih. Kalau timbangannya baru pas, beli apa misalkan beras, kalau timbangannya sudah lurus, ini masih belum puas, itu masih kurang, itu kurang mak jelek. Mintanya harus mak jelek gitu. Jelek kudune, padahal jelek itu lebih dari 1 kilo. Kalau timbangan digital sekarang misalkan baru 1000 gram. 1 kilo itu 1000 gram. Seharusnya kalau pedagangnya sudah menimbang 1000 gram, ya kita diam saja. Wong kita belinya 1000 gram, 1 kilo 1000 gram. Baru 1000 gram itu masih dingin, kurang anget, tambahi 1010. Nah, kalau beli mintanya pas minimal atau minta lebih. Wa idza kaluhum idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau beli mintanya timbangannya pas atau bahkan lebih. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau jual itu sukanya mengurangi timbangan. Kalau beli mintanya timbangannya lebih. Kalau jual itu suka mengurangi timbangan. Itu orang-orang al-mutaffifin. Al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Jangan sampai punya anak dikasih nama al-mutaffifin. Aduh, payah ini. Orang awam kadang kasih nama yang ada di Al-Qur'an. Yang ada di Al-Qur'an berarti bagus itu. Apa? Al-mutaffifin. Nah, jelek sekali. Orang-orang yang curang. Nanti jadinya malah anak-anak yang suka curang. Oh, mau berbuat curang, ingat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang curang. Tentang apa? Mau bersikap sombong, ingat ayat-ayat Al-Quran yang melarang sombong dan lain sebagainya. Itu kalau hafal dan sekaligus paham memang wis top marko top itu. Hafal dan paham. Jadi pituturnya Al-Quran kita hafal sekaligus kita paham. Suatu ketika kita lagi momen-momen apa, kalau kita selalu ingat dengan apa? Nasihat atau pituturnya Al-Quran. Nah, itu hikmah yang luar biasa kalau orang sudah bisa ngaji Al-Quran, apalagi hafal dan paham, luar biasa, orang luar biasa. Dan ulama-ulama terdahulu itu ya seperti itu. Ulama madhab itu kan ya hafal Quran semua, alim-alim semua luar biasa. Nah, sampai mana tadi? Jadi naam, jadi memang membaca dengan melihat mushaf ada keistimewaan tersendiri. Tapi kolang hafal tadi keistimewaannya. Sewaktu-waktu dia bisa membaca Al-Quran atau ingat ayat-ayat nasihat dalam Al-Quran. Naam ya bener. Naam bener, betul. Orang baca Quran dengan melihat itu lebih baik. Inzada lamun tambah. Naam ya bener, inzada lamun tambah khusyu'uhu. Apa khusyu'e wong? Wahuduru qalbihi lan hadire atine wong, hadire ati utawa madhepe ati. Kita lebih fokus, lebih konsentrasi.
fi qiraatihi ing dalem maca Al-Qur'an andohri qalbin saking jabane ati, berarti tanpa melihat. Fahiya mongko utawi qiraah andohri qalbin atau andohri qalbin afdalu iku luweh utama. Bahaya mengutawi qiraah andoh qiraatihi andohri qalbin afdalu iku luweh utama fi hakihi ing dalam hake qori. Betul, membaca dengan melihat mushaf itu lebih utama. Akan tetapi jika seseorang itu membaca Al-Qur'an kok dia merasa lebih bisa khusyuk, lebih bisa konsentrasi dengan tanpa melihat. Misalkan saya kalau membaca kalau tidak melihat ini malah bisa lebih khusyuk karena pikirannya bisa fokus. Saya tidak mikir yang lain karena kalau tidak melihat berarti saya fokus mikir Al-Qur'an. Apalagi sampai mikir angen-angen Nah, ini kalau bertambah khusyuk, bertambah konsentrasinya, maka itu baginya itu lebih utama. Baginya lebih utama. Seperti halnya orang sholat. Orang sholat itu kan aslinya dimakruhkan memejamkan mata. Dimakruhkan apa? Memejamkan sholat kok karo merem itu malah kurang bagus. Yang bagus ya melek tapi ojo jelalatan. Melihat tempat sujud. Akan tetapi di dalam menurut pendapat Imam Ghazali, akan tetapi kalau dengan memejamkan mata dia bisa khusyuk, maka dengan memejamkan mata baginya lebih baik. Karena intinya itu khusyuk iku. Nah, kalau memang memejamkan mata kok bisa lebih khusyuk, ya tidak apa-apa pejamkan mata. Itu lebih baik bagi dia. Tapi kalau melek sama merem sama, khusyukannya sama, ya lebih utama melek dengan membuka mata. Karena dengan membuka mata kita sholat bisa sekaligus menjaga diri. Jangan-jangan ada binatang berbahaya lewat depan. Nek merem terus malah ono kolot jengking nang ngarepan. Masya Allah, ada kolot jengking merambat. Ini kan kita tidak ngerti. Ada kecoa. Kecoa pas di tempat sujud, pas kecoa. Jika kaget malah tidak jadi sholat nanti malah lari. Nanti kalau melek berarti kita bisa tahu kalau di depan kita lewat ada mungkin binatang yang berbahaya, yaitu hikmahnya kenapa sholat tidak dianjurkan memejamkan tadi lebih baik melek. Tapi kalau melek tidak bisa khusyuk, bisanya khusyuk kalau merem, ya merem mau terserah. Merem itu lebih baik bagimu, tapi bukan bagi yang lain. Qala wis dawuhu ing na'am ila akhirihi al imamu. Sapa wong kang dadi imam An-Nawawiyu rupane Imam Nawawi. Syarafuddin Yahya An-Nawawi, bukan Syekh Nawawi Banten, bukan. An-Nawawiyu Imam Nawawi, orang Timur Tengah, ulama Timur Tengah zaman dahulu. Tafakuhan krana merdi paham. Nah, biar lebih bisa khusyuk itu dikatakan Imam Nawawi, ya tidak apa-apa dengan tanpa melihat biar dia lebih bisa khusyuk, biar dia lebih bisa memahami atau mengangen-angen bacaan Al-Qur'an. Wa huwalan utawi tafakuh hasanun iku bagus. Kalau memang dengan memahami, dengan bisa angen-angen, bisa konsentrasi, itu lebih bagus. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.